Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Maharani, kelas 11 TKJ 2, nomor absen 27, sekolah di SMK Negeri 1 Kismantara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian remote server dan beberapa manfaat serta kelemahannya. Pengertian remote server dan manfaatnya. Apa itu remote server? Remote server adalah metode untuk mengakses komputer atau jaringan dari jarak jauh dengan bantuan koneksi jaringan. Analoginya, kita dapat mengoperasikan komputer server dari jarak jauh melalui jaringan seolah sedang bekerja di hadapan monitor komputer tersebut. Syarat utama server dapat diremote adalah terbukanya port service tertentu yang memungkinkan klien dapat menjalankan request menuju server melalui teknologi jaringan, baik secara lokal maupun WAN dan internet. Bagaimana cara kerja remote access? Remote access biasanya dilakukan dengan menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Sebagai contoh, ketika awalnya internet masih belum tersedia secara penuh, remote access bisa digunakan melalui perangkat lunak emulasi terminal yang mengontrol akses melalui modem yang terhubung ke jaringan telepon. Apa manfaat menggunakan remote server? Seorang administrator dapat melakukan berbagai hal sebagai berikut: mengatur, memanajemen, dan mengendalikan komputer server dari jarak jauh selama terhubung dengan komputer melalui jaringan, melakukan restart dan konfigurasi server dari jarak jauh, memperbarui library sistem atau repository UC, memantau menggunakan request hardware server, memudahkan main task jika terjadi masalah dalam server dan sistem jaringan, pemeliharaan dan pengaturan bandwidth jaringan, mempermudah dalam mengakses database pada server, memantau dan mengendalikan aktivitas user dalam sistem operasi. Manfaat menggunakan remote access. Terciptanya teknologi remote access ini dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, antara lain sebagai berikut: memudahkan staf IT untuk mengontrol server, jaringan, memodifikasi dan mengkonfigurasi ulang server dari jarak jauh selama terkoneksi dengan jaringan, meningkatkan efisiensi pekerjaan karena setiap sistem baru dalam jaringan dapat diakses secara remote dengan cepat, mengoptimalkan waktu pekerjaan. Kelemahan menggunakan remote access. Metode remote access juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat terjadi ketika melakukan transmisi data, yaitu sebagai berikut: kemungkinan terjadinya sniffing relatif besar. Teknik remote access sering mengalami delay. Bahkan terjadi kegagalan yang disebabkan kualitas koneksi jaringan karena adanya kelemahan sistem server dari sisi aplikasi dan terbukanya port remote access server dapat menyebabkan intruder dengan mudah memasuki sistem. Kesimpulan, jadi apa itu remote server? Sederhananya, penggunaan mengakses komputer server dari jarak jauh melalui telekomunikasi atau koneksi internet menggunakan metode SSH atau telnet. Contoh beberapa aplikasi penyediaan layanan remote server seperti TeamViewer, Telnet, Putih, Redmit, Real VNC, dan Remote Desktop Connection. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.